Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 167. Pimpinan perusahaan. Katanya orangnya sendiri yang minta supaya namanya tidak disebutkan dan diganti dengan hamba Allah saja bang, ucap Jeffrey yang juga tidak mengetahui identitas sang donatur. Masya Allah, Rehan dan Abah berdecak kagum. Angka 1 miliar tentu saja tidak sedikit bagi mereka. Sepertinya donatur ini bos perusahaan besar bang, mungkin sekelas bos Darmawan Group, tutur Jeffrey. Mungkin saja, Rehan mengangguk. Sekarang orang yang datang bawa kabar di mana? Masih di masjid, sedang bicara dengan pengurus masjid yang lain. Saya kesini untuk mengajak Bang Rehan dan Abah ke sana supaya semua pengurus kumpul. Kalau begitu kita ke masjid sekarang. Abah ganti baju dulu, ucap Abah. Melirik kaos oblong yang membalut tubuhnya, kemudian bangkit meninggalkan tempat duduknya. Silakan Abah. Sambil menunggu Abah, Raihan dan Jeffrey berbincang sebentar. Tepat pada saat itu sebuah motor metik tua berhenti di depan rumah. Assalamualaikum, ucap Galih yang kini berdiri di ambang pintu. Waalaikumsalam, balas Rehan. Lalu mengulas senyum tipis. Galih, mari masuk. Terima kasih, saya kesini mau jemput istri, ucap Galih singkat. Tidak apa-apa, duduk dulu sebentar, orangnya juga masih di dalam sama Umi. Galih akhirnya memilih duduk di sofa tepat di sebelah Jeffrey. Sesekali ia melirik ke arah dapur yang sebagian dapat terlihat dari ruang tamu. Oh ya, ada kabar yang sangat baik hari ini, ucap Rehan dengan mata berbinar. Kabar apa, Rey? Alhamdulillah seorang dermawan menyumbangkan sebagian hartanya untuk renovasi masjid dan insya Allah dananya lebih dari cukup. Alhamdulillah saya ikut senang, balas Galih. Saya dan Abah sangat terkejut. Ternyata masih ada bos perusahaan yang peduli dengan masjid kecil kita. Daripada uangnya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, Galih hanya menyahut dengan senyum tipis. Hingga tak lama berselang, Riana tampak keluar dari arah dapur. Kamu sudah selesai sayang? Riana menunduk dengan pipi merona mendengar Galih menyematkan panggilan sayang di hadapan orang lain. Terlebih di belakang ada Melati. Sudah mas, pulang sekarang. Riana mengangguk membuat Galih kembali menatap Raihan dan Jeffrey. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika sepasang suami dan istri itu melangkah keluar, Rehan hanya memandang dari tempat duduknya. Begitupun dengan Melati yang mengintip melalui celah tirai. Pegangan jatuh nanti, ucap Galih sesaat setelah naik ke sepeda motornya. Riana melingkarkan satu tangan ke pinggang sang suami, sementara Raihan dan Jeffrey baru mengalihkan perhatian saat sepeda motor itu sudah melaju. Sebenarnya Bang Galih itu bekerja di mana sih? Dari penampilannya sepertinya bukan orang biasa. Kerja di Darmawan Group, tapi cuman pengawas lapangan biasa saja dia, balas Rehan. Oh, saya pikir jabatannya lumayan. Sudah dibilang sama Umi kalau kamu mau berhenti bekerja, tanya Galih di sela perjalanan pulang. Rumah Umi sebenarnya tidak jauh dan Riana bisa pulang dengan berjalan kaki. Namun Galih memilih menjemput sebagai bentuk perhatian. Sudah mas, terus gimana? Gak gimana-gimana, Umi mengizinkan saja. Alhamdulillah, motor tua itu berhenti tepat di depan rumah. Riana melirik Iren yang terdengar sedang berbicara dengan seorang driver ojek online. Maaf Pak, ini sudah beberapa kali saya dapat kiriman makanan dari nama yang berbeda. Saya tidak bisa terima karena tidak tahu siapa yang kirim. Tolak Iren panjang lebar. Tapi ini sudah dibayar Bu, tidak bisa dikembalikan. Kenapa Ren? Tanya Riana menghampiri wanita itu. Ini Riana, ada yang kirim paket makanan, aku tidak tahu siapa orangnya. Karena setiap paket yang datang namanya ganti-ganti. Kedua alis Riana saling bertaut. Galih yang berdiri di belakang Riana sudah mengetukkan bibir menahan tawa. Sudah terima saja Ren, mungkin ada orang dermawan yang kirim untuk Rapi, balas Galih. Memangnya yang kirim atas nama siapa? Imbuh Riana. Yang ini Tukimin, kemarin ada Wagiman, terus Sarimin, jawab Iren polos. Riana merasa lucu sekaligus penasaran.
Ya Allah, di sekitar sini siapa yang namanya Tukimin? Hampir saja Galih meledakan tawa, namun berusaha untuk ditahannya. Obrolan dua wanita itu terasa menggelitik perut. Paling Tukijo, bisik Galih ke belakang telinga Riana. Namun wanita itu belum mampu menangkap maksud sang suami. Tukijo itu siapa, Mas? Ada bule setengah Asia setengah Eropa. Riana masih menatap penuh tanya. Belum pernah sebelumnya ia melihat tetangga bule bernamanya Tukimin. Sudah yuk masuk, lapar nih, mau makan masakan kamu, ajak Galih. Iya sebentar, ia lantas melirik Iren yang terpaksa menerima paket makanan yang dikirim ke rumahnya secara misterius. Ri, kamu mau separuh enggak? Ini terlalu banyak untuk aku dan Rapi, tawar Iren. Sambil menunjukkan paket makanannya. Nggak usah Ren, terima kasih buat kamu sama Rapi aja. Suamiku lagi suka makan masakanku. Alhamdulillah, semoga langgeng terus ya Ri. Amin. Ngomong-ngomong, anak-anak kemana ya? Tanya Riana. Sambil melirik ke sekitar, mereka lagi main, mungkin ke lapangan baru saja pergi. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Di sisi lain, Pio, Rapi, dan juga Boy sedang berada di warung Bu Wina. Pio sedang berkeliling melewati barisan rak dengan makanan ringan yang manis. Kamu ngapain di toko ibu aku? Pertanyaan sarkas seorang anak perempuan mengalihkan perhatian Pio. Beberapa makanan yang tadi diambil Pio dari rak, ia rebut dan diletakkan kembali. Pio mau jajan kak, jawab Pio polos. Memangnya kamu punya uang? Kamu kan anak miskin, ucap Cira. Boy dan Rapi yang mendengar langsung berjalan ke arah Pio. Boy langsung merangkul adik sepupunya. Nggak boleh gitu, menghina orang itu dosa, tegur anak lelaki itu. Tapi Pio memang miskin kan? Kamu juga sama Rapi orang miskin, ucap Cira. Boy menatap kesal dengan tangan terkepal. Jika tidak ingat pesan sang papa untuk jaga rahasia, ia pasti sudah mengamuk. Sana pergi, aku bilangin ibu aku biar kalian dimarahin. Nih, ancam Cira. Pio hanya melirik coklat dan snack yang tadi sempat diambilnya dengan tatapan sedih, membuat Boy segera memeluknya. Ya udah dek, kita jajanannya di warung lain aja ya. Kakak beliin es krim yang banyak. Beneran ya kak, beliin kak Rapi juga. Iya boleh. Boy merangkul bahu adik sepupunya, sementara Jira menatap tas berbentuk boneka milik Pio yang tergeletak di atas meja. Sementara itu di rumah, konon katanya bagi para suami, seorang istri adalah koki terbaik di dunia. Begitupun dengan Galih, ia sedang menikmati masakan sang istri dengan lahap. Menu sederhana itu rupanya begitu nikmat melewati kerongkongannya, menciptakan bahagia tak terkira dalam setiap suapan. Masakan kamu memang paling enak, sambil menyuapkan sepotong tempe goreng ke mulut. Diakhiri dengan segelas air putih. Mau tambah nasi mas? Mau tambah cuman aja buat menu penutup. Riana tersipu lalu meraih piring bekas makan suaminya untuk dicuci. Kita pindah besok aja ya. Malam ini beres-beres dulu, kamarnya Pio juga belum beres di apartemen. Terserah mas saja. Ya sudah, yuk ke kamar dulu, sambil melingkarkan tangan di pinggang. Masih sore mas, memang ke kamar mau apa? Aku mau ajak kamu ngaji bareng. Baru saja Galih akan berdiri, sudah terdengar suara ketukan pintu yang cukup mendesak. Seolah seseorang yang berada di sana tidak sabar untuk dibukakan. Siapa yang ngetuk pintu begitu? Gak tahu mas. Keduanya lantas menuju pintu. Begitu terbuka, tampak seorang anak berdiri dengan raut wajah panik. Tante Riana, Pio sama Rapi kedapatan mencuri di warung Tante Wina. Sekarang Pio sama Rapi lagi dimarahin, ucap anak perempuan itu. Ya Allah, kedapatan mencuri. Kenapa bisa? Riana melirik Galih dengan mata berkaca-kaca. Sepenuh hatinya tidak akan percaya jika putri kecilnya akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Mas, aku yakin ini salah paham. Pio tidak mungkin mencuri. Dia anak di bawah 5 tahun, mana mengerti soal mencuri, ucap Riana, khawatir jika Galih akan malu dengan kejadian ini. Terlebih Bu Wina memang tetangga yang sejak dulu tidak menyukainya.
"Ya sayang, aku tahu. Ayo kita ke warung Bu Wina aja." Keduanya langsung menuju warung Bu Wina yang berada cukup dekat dengan masjid. Begitu tiba, suasana sudah tampak ramai. Beberapa tetangga juga ada di sana. Sang pemilik warung terlihat sangat murka. Suaranya bahkan terdengar dari kejauhan hingga mengundang perhatian banyak orang. Ya ampun, heran saya bagaimana orang tua anak ini mendidik anaknya. Kalau nggak punya uang jangan mencuri. Orang tua kamu mukanya aja yang sok alim, tapi didik anak buat jadi maling. Dasar. Ya nih, jangan-jangan dia sudah sering mencuri di sini, sahut salah satu tetangga lainnya. Panggil aja orang tuanya, Bu, biar tahu kelakuan anaknya. Saya memang mau panggil orang tuanya biar tahu kelakuan anaknya. Gali merasakan sesak menghimpit dada saat mendengar beberapa tetangga memojokkan putri kecilnya. Seolah Pio baru saja melakukan kejahatan besar, gadis kecil itu bahkan sudah terlihat ketakutan, membuat Gali mempercepat langkah diikuti Riana di belakang punggungnya. "Maaf Bu, ada apa dengan anak saya?" tanya Gali. "Masih tanya lagi, anak ini kedapatan mencuri di warung saya. Lihat itu di tasnya ada banyak coklat sama permen, makanya didik anak yang bener dong." Gali melirik ke arah tas boneka berwarna pink milik Vio. Di sana memang ada beberapa bungkusan coklat dan permen. Vio semakin menunduk ketakutan, wajahnya merah dan matanya terus melelehkan cairan bening. "Sini sayang, jangan nangis." Gali mengulurkan tangan, lalu memeluk dan menggendong putri kecilnya. "Pio mau coklat." Pio menggeleng pelan lalu memendamkan wajahnya di bahu lebar sang ayah. Sedangkan Riana memilih diam sambil mengusap punggung putrinya. "Saya minta maaf Bu, mungkin anak saya tidak sengaja. Saya akan ganti berapapun kerugiannya," tawar Gali berusaha menahan diri, terlebih para tetangga sedang berkumpul di sana. Giliran sudah kedapatan maling baru mau ganti kerugian. Coba tidak ketahuan saya bisa rugi banyak, yang diambil coklat mahal lagi. Gali menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan emosi dengan mengucapkan kalimat istighfar dalam hati. Hinaan dari Bu Wina benar-benar membuat kesabarannya terkikis. Keributan itu mengundang perhatian banyak orang, tak terkecuali Raihan dan Abah yang sedang berbicara dengan sang donatur di halaman masjid. "Ada apa di sana?" tanya seorang pria paruh baya. Raihan turut melirik ke arah warung tersebut. Sejak tadi ia dapat mendengar makian Bu Wina kepada Vio. "Itu anak tetangga Makmul, mungkin mau jajan tapi tidak punya uang, jadinya mengambil diam-diam." Hidup dalam keterbatasan ekonomi memang berat, tapi jangan sampai anak kedapatan mencuri, itu kan tidak baik. Pak Mulyono, utusan sang donatur itu melirik ke arah sana. Keributan yang terjadi di sana cukup mengganggu pembicaraan mereka, namun kemudian mata lelaki itu membulat penuh saat melihat sosok tak asing yang sedang menggendong anak perempuan. "Loh, itu kan Pak Gali," ucapnya terkejut. "Bapak kenal?" tanya Rehan. "Sepertinya anak perempuannya kedapatan mencuri di warung ini." "Astagfirullah, bagaimana mungkin?" sahut Pak Mul hampir tak percaya. Ia langsung berdiri meninggalkan tempat duduknya. "Memangnya kenapa Pak?" Rehan ikut berdiri. "Pak Mul kenal di mana sebelumnya? Beliau adalah pimpinan perusahaan yang saya maksud tadi, yang menyumbang 1 miliar untuk pembangunan masjid." Bagaikan dihantam petir, sekujur tubuh Rehan meremang, sepasang matanya melotot. Selama beberapa saat ia seperti kehilangan kemampuan untuk berpikir. Bagaimana mungkin Gali adalah pimpinan sebuah perusahaan, sementara ia mengaku sebagai pengawas lapangan biasa dengan gaji tidak seberapa. Tak ingin terjadi sesuatu terhadap atasannya, Pak Mul langsung mendekat ke arah warung. Begitupun dengan Raihan, Abah, dan beberapa pengurus masjid lainnya. Suasana di warung kecil tersebut semakin kacau, hingga Pak Imron, suami dari Bu Wina, tampak ikut keluar. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya lelaki itu. "Ini ya, ada anak kedapatan mencuri," jawab Bu Wina sambil menunjuk ke arah Gali. Suami Bu Wina pun tampak terkejut. "Pak Gali, sedang apa di sini?" sapa lelaki itu dengan sopan. Dahi Gali berkerut mencoba mengingat lelaki yang baginya asing itu, namun ia sama sekali tidak mengingat apapun. "Saya Imron Pak, saya bekerja di..." "Mas,
Sudah dulu kenalannya anak dia sudah mencuri di warung kita. Apa maksud kamu? Anak Pak Gali tidak mungkin mencuri di warung ini. Lelaki itu menatap Gali dengan wajah pucat, seolah baru saja melakukan kesalahan fatal. Hati-hati kalau menuduh. Menuduh bagaimana? Jelas-jelas di dalam tas anaknya ada coklat sama permen. Apa namanya kalau bukan maling? Ucap Bu Wina menunjuk ke arah Pio. Maafkan istri saya, Pak Gali. Sepertinya istri saya tidak tahu siapa Pak Gali. Saya juga baru pulang dari luar kota. Maaf, saya benar-benar tidak tahu kalau Pio adalah anak Bapak. Loh, kenapa kamu malah minta maaf, Mas? Memangnya dia ini siapa? Dia cuma buruh lapangan di perusahaan tempat kamu bekerja. Jabatan dia pasti jauh di bawah kamu kan? Jaga bicara kamu, Wina. Jangan sampai aku dipecat karena ucapan kurang ajar kamu. Dipecat? Tapi Mas, ayahnya Pio itu cuma... Beliau adalah Pak Gali Darmawan, pimpinan perusahaan tempatku bekerja, sekaligus saudara Pak Alpian. Masa kamu tidak bisa mengenali? Dalam sepersekian detik, wajah Bu Wina yang dipenuhi kemarahan seketika berubah pucat. Bukan hanya Bu Wina, para tetangga yang memenuhi tempat itu juga sama terkejutnya. Nah, segitu dulu ya bab 167-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Makasih kakak, bye-bye.